Menjadi keluarga besar suku Kalang. Di masa modern sekarang ini, tak banyak yang tahu tentang kelompok masyarakat kuno yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu masyarakat Kalang. Pada secara lisan kali ini, kita akan mengungkap mengenai suku dan keluarga Kalang. Kebetulan penulis merupakan bagian dari keluarga besar masyarakat Kalang yang ada di Kabupaten Kendal. Awal mulanya penulis tidak mengetahui apa itu suku atau masyarakat Kalang. Ini bermula saat penulis menikah dengan seorang perempuan asal Kendal yang masih memiliki daerah keturunan Kalang, mulai dari kakek buyut, kakek, dan orang tuanya saat ini merupakan keturunan dari Kalang. Hingga saat ini mereka masih memegang teguh adat istiadat atau tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Kalang. Bagi mereka, Kalang, tradisi adalah sebuah warisan yang tidak boleh hilang dan harus diwariskan secara turun-temurun. Menarik apa yang dilakukan masyarakat Kalang sekarang, meskipun mereka beragama Islam serta menjalankan syariat Islam, akan tetapi masih memegang teguh tradisi turun-temurun nenek moyang mereka. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu masyarakat atau suku Kalang. Kalang adalah sebutan bagi segolongan masyarakat yang hidup tersebar di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah sejak ratusan tahun silam. Setelah Islam masuk ke Pulau Jawa dan sistem kasta dihapuskan, masyarakat Kalang ini mulai melebur dengan masyarakat lainnya, sehingga pada masa sekarang tidak dapat ditarik garis tegas tentang keberadaan masyarakat Kalang. Meskipun demikian, sebagai golongan yang pada mulanya terpisah dengan masyarakat lainnya, masyarakat Kalang tetap memiliki ciri khas terutama pada tradisi yang mereka laksanakan. Ada mitos yang menyebut bahwa masyarakat Kalang adalah manusia berekor. Tentu saja ini tidaklah benar. Masyarakat Kalang hidup seperti manusia atau orang pada umumnya yang tidak memiliki ekor. Hal ini merupakan stigma negatif yang diberikan kepada masyarakat atau suku Kalang pada masa itu. Masyarakat Kalang dikenal hidup eksklusif daripada masyarakat pada umumnya. Ada beberapa alasan, karena pada masa dulu masyarakat Kalang merupakan masyarakat pilihan dan menjadi arsitek di masa Sultan Agung. Mereka mempunyai kemahiran dan menguasai bidang transportasi pada masa pemerintahan Raffles. Keberadaan masyarakat Kalang dapat dibuktikan dengan adanya beberapa tulisan kuno pada batu yang menyebut nama mereka. Misalnya sebutan piagam dari batu yang dikenal sebagai inskripsi kuburan candi. Pada kedua belah sisi batu tersebut terdapat tulisan yang menyebutkan nama Kalang. Piagam itu adalah merupakan bagian tentang pembebasan tanah yang dibuat pada tahun Saka 73 atau tahun 831 Masehi, dibuat kira-kira zaman kerajaan Sailendra di Jawa Tengah di bawah pemerintahan Rabian Garung. Pada masa penjajahan, tugas masyarakat Kalang menjadi terbatas mengurusi bangunan kerajaan saja. Mereka banyak menjadi abdi dalam raja. Mereka ahli dalam bidang ukir dan kayu. Kompeni memanfaatkan masyarakat Kalang untuk mencari, menebang, serta mengangkut kayu sebagai bahan bangunan. Nama Kalang juga disebut dalam surat resmi dan register atau plakat. Setelah kekuasaan penjajahan berakhir, masyarakat Kalang melebur diri dengan masyarakat lainnya, sehingga pada masa sekarang tidak dapat lagi ditarik garis tegas tentang keberadaan masyarakat Kalang. Meskipun demikian, sebagai golongan yang pada mulanya terpisah dengan masyarakat lainnya di Jawa, masyarakat Kalang tetap memiliki ciri khas tersendiri, terutama pada tradisi. Sebagai pembawa tradisi pra-Islam, masyarakat Kalang yang mayoritas beragama Islam tetap mempertahankan tradisi leluhur mereka hingga kini. Mereka tetap membakar kemenyan, membuat sesaji, serta melakukan persembahan kepada leluhur. Mereka masih mengadakan upacara kematian yang disebut dengan obong Kalang ketika ada anggotanya yang meninggal. Selain itu, rutin mengunjungi makam setiap Jumat Kliwon. Nilai tradisi yang masih dijunjung masyarakat Kalang inilah yang dapat menjadi ciri dan membedakan antara masyarakat Kalang dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti ketika kemajuan pembangunan dan pendidikan menuntut masyarakat berpikiran maju dan rasional. Asal-usul masyarakat Kalang di Kabupaten Kendal.
Dalam catatan, Raffles menyatakan masyarakat Kalang terdapat di wilayah Kaliwungu Kendal pada masa kerajaan Medang Kamulan. Mengenai kerajaan ini memang terdapat berbagai macam sumber di mana keberadaannya, tetapi sumber tersebut menyatakan tahun yang sangat berdekatan, yaitu sekitar abad ke-7 hingga 8 Masehi. Medang Kamulan juga disebut sebagai sebuah ibu kota kerajaan Kalingga di Jepara di bawah kekuasaan Ratu Sima, sehingga dapat diperkirakan Kalang sudah ada di Kendal pada masa itu. Tradisi Kalang masih berlangsung hingga saat ini. Tradisi tersebar di wilayah Kecamatan Gemuh, Puleri, Rawasari, tempat keluarga besar penulis tinggal. Tradisi terbesar adalah upacara kematian tradisi obong. Upacara ini berlangsung hingga 3 hari dengan melaksanakan berbagai tahap antara lain andek, lepasan, hingga entas-entasan. Pada tahap terakhir dilakukan pembakaran puspa, sejenis rumah-rumahan, uang, pakaian almarhum, dan semua saji. Tradisi Kalang ini masih tetap lestari karena masyarakat Kalang masih menjunjung tinggi norma-norma tradisi. Walaupun begitu, banyak faktor yang mempengaruhi kelestarian tradisi ini antara lain pengaruh pembangunan dan modernitas zaman, pengaruh sistem kekerabatan eksogami, dan tidak adanya pendidikan internal pada generasi muda masyarakat Kalang sendiri, sehingga dimungkinkan tradisi ini lambat laun akan menghilang. Kehidupan beragama masyarakat Kalang, mereka mayoritas memeluk agama Islam, walaupun ada juga yang Katolik dan Hindu, akan tetapi sebagian kecil saja. Di antara mereka yang memeluk agama Islam, ada yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah, tetapi ada pula yang hanya pengakuannya saja. Tetapi adat istiadat atau kebiasaan orang Islam pada umumnya sudah mereka tepati, seperti halnya menikah di hadapan penghulu, menghitankan anak, dan mengubur jenazah secara Islam. Bahkan mereka ada yang menjadi imam masjid dan telah menunaikan ibadah haji. Orang Kalang, masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Mereka dikenal sebagai orang yang giat bekerja karena termotivasi oleh kewajiban melaksanakan tradisi Kalang yang memerlukan banyak dana, khususnya saat upacara obong dilangsungkan. Sistem kekerabatan masyarakat Kalang. Pada masa lampau, masyarakat Kalang dianjurkan menikah dengan golongan masyarakat Kalang juga, sehingga pelestarian budaya tidak pudar. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang Kalang yang menikah dengan orang yang bukan keturunan Kalang, sehingga didapat garis keturunan masyarakat Kalang, yaitu apabila seorang laki-laki Kalang menikah dengan wanita Kalang, maka secara otomatis keturunan secara langsung sejak lahir menjadi orang Kalang. Kedua, apabila seorang laki-laki Kalang menikah dengan perempuan bukan Kalang, maka keturunannya apabila anak pertama laki-laki berarti seluruh anaknya adalah keturunan Kalang. Namun jika anak pertama perempuan berarti seluruh anaknya bukan keturunan Kalang. Serta ketiga, jika seorang laki-laki bukan Kalang menikah dengan perempuan Kalang, maka keturunannya apabila anak pertama perempuan semua keturunannya adalah Kalang. Sebaliknya jika anak pertama laki-laki, maka seluruh keturunannya bukan Kalang. Tradisi masyarakat Kalang. Pertama, tradisi Ewuh. Tradisi Ewuh dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun menurut penanggalan Jawa, yaitu secara berturut-turut pada Jumat Wage, Selasa Wage, dan Jumat Wage Legi. Ewuh dilaksanakan sebagai bukti penghormatan kepada leluhur Demang Kalang. Leluhur pertama mereka yang dipercaya lahir pada Selasa Wage dan leluhur berikutnya lahir pada Jumat Wage. Dan melaksanakan tradisi ini diharapkan orang Kalang yang diewuhi mendapatkan kelapangan dalam kehidupan, kelancaran keuangan, serta keselamatan dari mara bahaya. Kedua, kematian masyarakat Kalang atau obong Kalang. Upacara obong Kalang merupakan suatu upacara kematian pada masyarakat Kalang. Setiap masyarakat Kalang yang telah meninggal dilakukan upacara obong untuk menyempurnakan arwahnya sesuai dengan bahasanya obong Jawa yang berarti membakar. Upacara ini mirip dengan upacara ngabin Bali, tetapi bedanya adalah jika Bali mayat yang mati dibakar, sedangkan masyarakat Kalang membakar replika mayat yang berupa puspa atau puspa sarita, atau masyarakat Kalang Kendal menyebutnya penganten. Upacara obong dilakukan 2 kali, yaitu saat 7 hari atau mitung dino dan setelah kematian, dan 1 tahun atau mendak setelah kematian. Upacara obong berlaku bagi 1 orang yang meninggal. Ini tidak dapat dilakukan secara massal atau bersama kecuali 1 keluarga, itu pun jika kematiannya hampir bersamaan waktunya. Orang Kalang yang meninggal juga dikubur seperti layaknya orang Jawa pada umumnya. Misalnya meninggal orang Islam, maka dikubur menurut tata cara Islam pada umumnya. Sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman, di luar rumah ditaburi beras kuning. Setelah mayat dikubur, salah satu anggota keluarga mengambil sedikit rumput atau tumbuhan yang ada di sekitar makam, kemudian diikat untuk dibawa ke rumah. Tumbuhan tersebut
kemudian diletakkan di bawah pohon pisang di depan rumah. Selama 7 hari, tumbuhan itu diberi saji berupa bunga dan jajan. Upacara obong merupakan prosesi terakhir dari upacara kematian obong kalang. Puspa diletakkan di dalam rumah rumahan kecil lengkap dengan berbagai macam peralatan almarhum. Rumah kecil ini disebut sebagai pancaka. Pancaka terbuat dari bambu serta beratapan daun ilalang berbentuk limasan berukuran kurang lebih 1,5 meter. Rumah kecil ini dihiasi beraneka peralatan rumah, begitu juga saji-sajian termasuk makanan yang digemari almarhum sewaktu masih hidup. Pengantin atau puspa diletakkan di dalam rumah tersebut dan ditaruh di atas tempat tidur yang disediakan. Setelah semua selesai disiapkan, kemudian dukun mendekat serta berdiri di depan rumah kecil serta membacakan doa. Setelah membacakan doa, kemudian dukun memerintahkan untuk membakarnya. 5 orang yang ditunjuk untuk membakar rumah-rumahan beserta isinya melaksanakan tugas. Putra pertama dan keluarga dekat almarhum biasanya yang ikut dalam kelima orang yang ditugasi untuk membakar rumah-rumahan kecil beratap puspa. Maksud diadakan upacara obor kalang untuk melaksanakan amanat leluhur masyarakat Kalang agar anak cucunya menyempurnakan arwah nenek moyangnya. Masyarakat yang melakukan tradisi ini akan memperoleh kepuasan emosi religius karena telah memenuhi harapan leluhur, yaitu berupa amanat yang harus dibayar. Rasa bakti anak kepada orang tua terwujud dalam upacara tersebut. Upacara obong kalang diharapkan akan meringankan beban almarhum karena telah memintakan ampunan dosa yang telah ia perbuat ketika masih hidup kepada Tuhan, serta memberikan kebahagiaan kepada mereka yang ditinggalkan.